Lama sedikit berjaga dekat anggur dan cinta. Sesudah ini tidur abadi, tiada serta kasih dan kawan. Bunyikan seperti emas petua rahasia. Di tegalan ini, tiada ialah dua kali berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Itu tadi sebuah kutipan ya yang merupakan karya dari Umar Khayyam. Nah, Umar Khayyam ini merupakan salah satu tokoh yang dikenal ya dalam peradaban Islam. Nah, nama lengkapnya adalah Ghiyath al-Din Abu al-Fath Omar Ibn Ibrahim al-Khayyami. Nah, kata Al-Khayyami atau Al-Khayyam berarti pembuat tenda. Nah, ini dia ternyata ya merupakan kalian turun-temurun dari leluhur dari Umar Khayyam. Nah, Umar Khayyam sendiri itu lahir di kota Nishapur di Iran atau Persia waktu itu antara tahun 1021 dan 1048 Masehi. Ada banyak versi yang berlainan yang mengatakan tentang tanggal lahirnya. Terus kemudian wafatnya ini ada pada tahun 1122. Nah, versi yang lainnya juga menyebutkan ada yang mengatakan lahir di tahun 1123 atau 1124 bahkan 1131 di kota kelahirannya. Nah, setelah bertahun-tahun mengembara dan bekerja di kota-kota pusat ilmu di masa itu di Samarkand, Bukhara, di Balkh, sama di Isfahan. Nah, gini orang mengenalnya sebagai Omar Khayyam. Di masa hidupnya, dia sebenarnya nggak hanya sebagai penyair saja ya. Dia lebih dikenal sebagai seorang ahli pikir yang mendalami matematika, astronomi, geografi, fisika, metafisika, hingga musik. Nah, kini ia terutama diingat sebagai penyair ya. Nah, Rubaiyat ini kumpulan kuatrain ya. Karyanya lebih luas dikenal ketimbang risalah-risalah ilmu falak atau aljabar atau filsafat yang ditulisnya. Meski karya-karya keilmuan itu telah juga memberi sumbangan yang tidak sedikit terhadap perkembangan pengetahuan di masanya. Rubaiyat atau Sajak Empat Seuntai tentu sudah lama ada dalam khasanah sastra Arab dan Persia. Tapi di tangan Umar Khayyam, bentuk ini seakan menemukan puncak kecemerlangannya. Sejumlah citraan yang kerap ditampilkannya ini seperti pembuat gerabah dan ciptaannya, pena dan tangan yang menulis, papan dan biji-biji catur, piala dan anggur. Di satu sisi memperlihatkan kecenderungan akan hal-hal kecil yang intim untuk menggambarkan sebuah dunia. Nah, di sisi lain ia menjelaskan obsesinya akan paradoks keindahan hidup yang fana. Waktu cepat atau lambat menghabisi semuanya, dan karena itu setiap detak dan kejap mesti dihayati atau dinikmati sedalam-dalamnya. Sementara itu, rima yang seragam pada lari pertama, kedua, dan keempat dengan selingan bebas pada lari ketiga menyiapkan sebuah gerak gelombang yang naik lalu bertahan sebelum dilepaskan kembali di lari terakhir. Nah, kemudian tidak boleh dilupakan ya, di sini peran seorang penerjemah yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memindahkan sajak itu dari bahasa Persia ke dalam bahasa yang jauh di utara, yaitu bahasa Inggris ya. Dari bahasa inilah kemasyhuran Rubaiyat Umar Khayyam ini berhasil mencapai ke berbagai penjuru dunia. Apalagi memang Inggris merupakan sebuah negara yang waktu itu yang menguasai dunia ya. Nah, pada tahun 1859 Edward Fitzgerald ini seorang sastrawan tidak terkenal mulai mengandrungi bahasa Persia yang sebelumnya mencoba menerjemahkan Mantik al-Thair atau musyawarah burung. Fariduddin Attar menerbitkan terjemahan Inggris karya itu. Sebenarnya ia tidak hanya melakukan penerjemahan, tapi bahkan menata bait-bait yang
semula berdiri sendiri-sendiri itu ke dalam susunan yang memperlihatkan perkembangan citraan yang padu. Sejak pagi, dengan mawar dan bulbul, hingga malam hari, dengan makam dan langit hitam. Nah, sejak itu merebak semacam kegilaan di kalangan pembaca sastra bahasa Inggris terhadap nama Omar Khayyam. Nah, di sekitar peralihan abad ke-19 dan 20 itu, konon bermunculan klub Omar Khayyam di Inggris atau juga di Amerika ya. Karena ya saking tergila-gilanya mereka. Ada George Louis Borges pernah mencatat betapa rubaiyat Khayyam Fitzgerald adalah sebuah keajaiban. Seakan lari-lari singkat yang padat itu bukan karya Omar Khayyam ataupun Edward Fitzgerald, melainkan karya sesosok penyair baru yang muncul dari pertemuan keduanya, orang yang terpisah oleh 7 abad itu, yang tak punya kemiripan dengan masing-masing mereka. Algernon Charles Swinburne menulis bahwa melalui Fitzgerald, Omar Khayyam menjadi salah satu penyair terbesar dalam khasanah sastra Inggris. Sejumlah kritikus masa itu malah menganggap rubaiyat ini yang ditulis oleh Fitzgerald sebagai saja Inggris yang memuat banyak alusi dari khasanah Persia. Sementara bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia, Amir Hamzah ini seorang penyair juga ya, penyair yang sangat terkenal di zaman ya kemerdekaan gitulah ya, menjelang kemerdekaan atau kemerdekaan gitu. Nah, pernah menerjemahkan sebagian dari rubaiyat dan diterbitkan dalam kumpulan Setanggi Timur yang ditulis tahun 1939. Nah, salah satu di antara 35 bait yang tak terlupakan. Nah, itu berbunyi seperti yang saya baca tadi ya di awal. Lama sedikit berjaga dekat anggur dan cinta. Sesudah ini tidur abadi. Tiada serta kasih dan kawan. Bunyikan seperti emas petua rahasia. Di tegalan ini tiada ialah 2 kali berbunga. Nah, itu dia ya, Omar Khayyam, seorang tokoh penyair yang dikenal sebagai penyair ya, meskipun dia tidak hanya penyair tapi juga ilmuwan ya di waktu itu di abad 11 ya sampai abad ke-12 sekitar segitu. Oke, terima kasih udah bergabung di channel ini dan mudah-mudahan dari video kali ini ada yang bisa diambil sisi positifnya, dan kalau ada sisi yang negatifnya ya nggak usah dipikirin, dibuang saja ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, nah ya, komen dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya karena mungkin ada hal yang Anda terlewat ya, dan mungkin Anda membutuhkan. Saya akhiri, makasih, bye-bye.